Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, saat ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada Roma 15 ayatnya yang ke-7. Renungan firman Tuhan ini diberi judul Menerima dalam Keterbukaan. Sebelumnya marilah kita berdoa untuk memohon pertolongan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Ya Bapa, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dan kuduskan kami, sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu, lalu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup, yang siap diutus ke tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, menurut Yesus, ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk sungguh-sungguh hidup sebagai pengikutnya. Yang pertama, menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikut Yesus. Dari ketiga hal ini, banyak orang yang beranggapan bahwa mengikut Yesuslah syarat yang paling mudah. Padahal, makna mengikut Yesus selain siap mengiring Yesus kemanapun ia pergi, atau dengan kata lain, di mana Yesus berada, di situ kita pun harus berada. Ketika Yesus berada di tempat-tempat yang tidak layak untuk menjumpai orang-orang yang menderita, tersingkir, atau yang tidak dianggap, di situ pun kita berada. Tapi mengikut Yesus juga punya makna lain, yaitu siap meneladani Kristus dan melaksanakan pola hidup Kristus. Dengan dasar itu, sangat beralasan kalau Paulus mengajak jemaat di Roma untuk meneladani Kristus saat ia berbicara tentang kerukunan hidup bergereja. Sebab salah satu unsur penting dalam membangun kerukunan hidup sebuah persekutuan adalah anggotanya siap menerima satu dengan yang lain. Paulus berkata dalam Roma 15 ayatnya yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dengan kata lain, Paulus mau berkata, kalau Yesus telah menerima kita apa adanya, bahkan saat kita masih berdosa atau saat kita berstatus tidak layak untuk diterima, maka apakah alasan kita untuk tidak siap menerima sesama kita? Dengan siap menerima sesama kita, termasuk mereka yang digolongkan lemah, entah karena mereka orang-orang yang tak berpunya, entah karena pendidikan mereka rendah, atau mungkin karena mereka berstatus sosial rendah, sehingga mereka tidak dianggap atau bahkan menjadi kaum yang tersingkirkan. Kalau kita mau menerima mereka, maka ini akan bermakna bagi kebaikan mereka, membangun mereka dan teristimewa untuk kemuliaan Tuhan. Di sini menjadi jelas bahwa memuliakan Tuhan itu bukan saja secara verbal, tetapi melalui menerima sesama kita sama seperti Kristus telah menerima kita. Janganlah sia-siakan kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan menolak sesama kita. Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-40, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sobat yang diberkati Tuhan Yesus, kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi saudara dan persekutuan kita di dalam Tuhan, dan agar Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Amin.